Hello guys, balik lagi bareng gua. Kali ini gua mau cerita staycation gua yang di Hotel Santika yang ada di Garut gitu. Jadi ini perjalanan gua jalan pagi-pagi, lupa di setengah 8 kalau nggak salah. Seperti biasa kita lewatin tol dalam kota biar murah gitu. Jadi sebenarnya disaranin lewat lingkar luar yang baru. Itu mahal banget cuman lewat situ. Jadi kita memilih untuk lewat lingkar dalam. Cuman tadi macet di awal, kemudian lewat dari Semanggi dan selanjutnya itu udah mulai ada kontraflow dan jalanan kita udah mulai lancar sih di sini gitu. Dan seperti biasa, gue selalu setelah dari Cawang, gue pasti memilih untuk lewat atas nih, lewat tol MBZ gitu, biar nggak ketemu sama truk sama nggak ketemu sama bis-bis gitu. Nah ini perjalanan menuju ke Garut, jadi lewat MBZ, nanti lewat tol Bandung gitu. Nah ini udah masuk di MBZ-nya. Kemudian seperti biasa kita harus jaga speed di sini dan berhati-hati karena anginnya lumayan kenceng dan jalannya sedikit bergelombang ya. Jadi disarankan maksimal 80 km per jam untuk yang kecepatan di tol MBZ gitu. Jadi jalannya itu banyak sambungan yang berbek gitu. Jadi berasa banget. Jadi disarankan kita jalannya sesuai aturan aja gitu. Nah ini udah mulai di tol Bandung atau yang perjalanan ini sebenarnya udah di Bandung sih, perjalanan menuju Cilenyi gitu. Jadi nanti kita akan keluar di tol Cilenyi gitu. Ini istilahnya apa? Purbalenyi ya, Purwakarta Cilenyi gitu. Purwakarta Bandung Cilenyi kayaknya deh. Gitu. Nah ini udah mulai keluar tol Cilenyi. Nah ini mulai lewat jalur biasa nih gitu. Nah nanti kita bakal melihat pemandangan yang indah banget sih. Jadi banyak bukit-bukit selama perjalanan. Terus juga kita lewatin Nagrek sebelum ke Garut gitu. Nah ini udah di jalan Garutnya nih. Ini udah daerah Garutnya nih. Lihat aja view-nya. Jadi banyak bukit-bukit, hijau banget. Dan kebetulan kan di bulan Desember 2024 ini kan lagi musim hujan ya. Jadi kelihatan tuh hijau gitu. Dan di sini memang lebih berawan gitu. Kalau soal suhu, di sini suhunya sejuk ya, nggak terlalu dingin tapi sejuk gitu. Nah sebelum ke hotel, gua memutuskan bareng keluarga buat makan siang dulu nih di nama tempatnya adalah Balong gitu. Nah di Balong ini jalanannya ya memang belum bagus, tapi pas masuk kita langsung dikasih tiket parkir yang harus bayar sekitar Rp10.000. Nih buat FYI aja buat teman-teman biar nggak kaget ya. Kita sharing di sini. Nah kemudian kita naik ke atas untuk balongnya itu. Nah nanti sebelum memesan makanan, kita disuruh beli voucher dulu nih, satu orangnya 20.000 gitu. Nah voucher itu bisa dipakai buat nambahin biaya makan kita yang kita pesen gitu. Nah ini view-nya jadi bagus ya. Di sini ada danau, viewnya bukit-bukit, dan di sini full outdoor gitu. Ada yang lesehan, ada yang di bangku gitu ya. Cuman satu sih, banyak banget yang ngerokok di sini gitu. Jadi kebetulan anak gua nggak bisa nyium asap rokok, jadi bisa kena pneumonia di sini. Itu sih minusnya. Kita mencoba negor tamu ya, tapi mereka punya hak masing-masing ya. Jadi ya mereka pun tidak berhenti gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalian kalau ngincer buat makan dengan view yang nuansa danau dan bukit-bukit, kalian bisa ke Balong ini. Nah di Balong ini juga dia punya penginapan nih. Jadi dia kayak glamping gitu, pakai tenda warna putih seperti ini. View-nya langsung danau dan bukit-bukit. Sempat nanya juga berapaan. Nah ternyata pada saat high season ini cuma Rp900.000 sih semalam gitu. Kalian bisa dapat view danau dan gunung gitu. Dede, dada dong. Dada dong, Dek. Nggak mau dia. Apa? Main apa dia? Sinilah, lihat, nengok sinilah dia.
Dede pengen main. Dede mau makan apa? Dede mau yang kuah apa nggak kuah? Enggak kuah. Nggak kuah. Arzan mau apa makannya? Kak, makan apa? Makan mie. Mie. Jadi apa? Mie juga. Nah, ini satu minuman yang udah datang. Jadi ini namanya strawberry leci gitu. Karena di menunya nggak ada gambar, gue nanya deh abang-abangnya, bang, ini apa ya? Ternyata strawberry leci. Nah, makanannya kebetulan gue pesen yang ada ini ya, banyak yang habis. Jadi pesen ayam rica-rica, terus ada mie ayam sama indomie ayam taliwang kalau nggak salah. Itu, dan kita makan lesehan seperti itu. Nah, ini perjalanan menuju ke hotelnya. Jadi wah, kalian akan matanya dimanjakan dengan sawah-sawah dan bukit-bukit gitu ya. Jadi kalian kalau rindu ketenangan, kayak ini salah satu destinasi yang cocok deh buat kita main ke sini gitu. Jadi bukit-bukitnya, dan saran ya kalau bisa yang pas musim hujan nih. Jadi pas ke sana nanti perkiraan cuaca lagi cerah dan kita datang ke sana, nah itu dapat view yang lagi hijau-hijaunya gitu. Jadi menarik banget buat dikunjungi kota ini gitu. Nah, ini masih dari Balong tadi, perjalanan menuju ke Hotel Santika Garut. Nah, nanti akan ada jalan, ini bentar lagi nyampe Santika Garut. Jadi dari Balong dia nanti ada di sebelah kiri. Nah, ini kita mulai belok sebentar lagi. Nah, dan ini pun di tanggal 30-31 ya. Gua kebetulan nginep di sini 30-31 Desember, dan itu mobilnya pun parkirannya udah penuh ya. Jadi rame juga sih hotel ini. Jadi hotel ini infonya sih bintang 3. Nanti akan gue cerita lebih banyak lagi pas kita udah masuk ke dalam hotelnya gitu. Nah, ini lagi mengantri, kita dikasih tiket parkir atau kartu parkir sama satpamnya yang bentuknya itu keras ya, kayak tiket loker gitulah. Nah, kita masuk dan parkirannya lumayan luas, menampung banyak, dan ini rame banget sih. Padahal biasanya kan 31 ke 1 ya ramenya. Nih banyak yang staycation mulai dari 30-an dia berlanjut sampai ke tanggal 1 gitu. Dan ini masih mengantri buat ke lobby. Nah, kita turunin barang dan langsung disambut sama petugasnya nih buat bantuin bawain koper kita sama barang-barang kita gitu. Dan di sini ramah banget, pelayanannya bagus banget. Jadi kita nggak usah khawatir apa yang kita bayar itu sesuai lah gitu ya. Jadi pas kemarin gue nginep di sini itu kena harga sekitar 1,2 juta include pajak ya. Jadi 1,2 include pajak, dan itu kamarnya view-nya ke arah kolam renang gitu. Nah, ini bagian lobbynya. Jadi pas ke lobby kita langsung ke sebelah kanan itu ada resepsionis, dan kemudian resepsionisnya juga kebetulan ramah ya, kita langsung dilayanin. Cuman memang waktu tunggu biar sampai dapat kamarnya itu lumayan menunggu gitu. Mungkin lagi high season ya, jadi kita tuh baru bisa check in, baru bisa dapat kamar dan masuk kamar itu jam 2:30 gitu ya. Jadi late setengah jam lah kira-kira begitu. Nah, ini view-nya jadi dari kolam renang langsung ketemu bukit-bukit. Dan FYI, kolam renangnya ini airnya hangat ya. Jadi sebenarnya rencana gue setelah dari hotel ini bakal ke Cipanas buat berendam air hangat gitu ya, air panas. Ternyata di sini kolam renangnya udah air hangat, jadi sekalian gitu. Tapi memang ya bukan air belerang ya, tapi ini cukup lah buat merelaksasi otot-otot gitu. Nah, ini view-view di dalam hotelnya. Jadi di tengah itu ada kolam-kolam kecil gitu, gemericik air. Terus bagian sana adalah restorannya. Dan ini izin masuk restoran siang-siang. Jadi buat ngerekam doang. Nah, di restoran ini langsung ke bagian belakang itu view-nya cakep banget gitu. Nah, ini bagian dalamnya. Nanti gua akan kasih unjuk buat yang menu-menu sarapan ya. Jadi lumayan lengkap di sini menu sarapannya
Itu. Nah ini kebetulan lagi siang pas baru-baru check in. Nah ini bangku restoran yang di paling belakang. Nah view-nya langsung sawah dan bukit-bukit. Wah cakep banget ya. Nah kebetulan sawahnya kayaknya baru nanem atau habis panen gitu ya. Jadi kebayang kalau ini lagi hijau-hijaunya, cakep banget buat foto-foto atau buat ngevideoin di sini. Gitu. Nah ini kita lanjut lagi. Jadi tadi setelah check-in kita di pelatarannya ini banyak yang jualan ya. Jadi ada bakso, ada minuman. Jadi sambil berenang biasanya itu abangnya bunyi teng 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 teng, cuman nggak sempat kerekam ya. Jadi abangnya bunyi teng 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 bakso gitu. Nah dia jualan di situ. Dan juga ada minuman. Minumannya itu kayak apa ya? Nah, minuman susu, milkshake, taro kayak gitulah. Itu harganya rate-nya itu 35 ribuan gitu. Nah ini abis gue ngerekam ya kan, gue ajak anak istri gitu, ayo lihat ke belakang yuk, bagus banget gitu ke restoran. Terus nanya, ini bisa gak masuk? Jadi boleh lah, kita ngerekam doang gitu kan. Nah ini anak-anak sama istri pas ngeliat takjub juga sih, karena view belakangnya itu beneran masih sawah dan bukit-bukit gitu. Ini buat memanjakan mata, buat relaksasi, buat ketenangan, itu worth it sih hotel ini gitu. Jadi jangan lupa ini di Hotel Santika Garut gitu. Ini bukan endorse, gue bayar sendiri juga ke hotel ini, cuman ya mau sharing aja kali teman-teman nyari suasana beda gitu ya, bosen ke tempatnya itu lagi. Ini ada satu hotel di Garut yang bisa buat staycation atau buat pilihan lah buat kalian berkunjung gitu. Nah, ini sambil nyantai di kolam ada bangku-bangku seperti biasa, nah langsung view-nya gunung sambil nungguin dapet kamar gitu ya. Nah ini masih sekitaran jam 2 lewat lah gitu, masih nunggu, kirain jam 1 bisa early check-in. Oh iya lupa, ini dapet welcome drink ya, jadi kayak milkshake mangga itu, milkshake mangga. Jadi di resepsionis sebelah kanan itu bisa ngambil sendiri sebenarnya, yang istri. Jadi gue dibawain gitu. Nah ini udah dapet kamar di nomor 309 gitu. Nah ini kita coba masuk. Assalamualaikum. Jadi seperti biasa sebelum masuk ruangan kita selalu ngucapin salam gitu ya, karena kata Nabi SAW kalau kita masuk ke ruangan kita ngucapin salam, itu jin-jin setan-setan yang di dalam dia langsung bilang ke teman-temannya gitu, tidak ada tempat lagi buat kami gitu. Jadi mereka pada keluar. Insya Allah kalau kita salam sebelum masuk ruangan, kita akan nggak akan diganggu tuh sama jin-jin itu gitu. Jadi gue terapin bersama anak-anak. Jadi so far sih selama gue nginep di hotel nggak ada gangguan-gangguan aneh-aneh sih. Selama nerapin hadis Nabi tersebut gitu. Nah ini masuk kamar mandinya. Jadi kita dapat dental kit, sikat gigi 2 buah, air juga kita dapat 4 ya. Jadi ada 2 di kamar mandi, 2 di kamar gitu. Ini buat kumur-kumur. Air hangatnya juga lengkap. Kita handuk dapat 2 besar 2 kecil. Toiletnya juga lengkap. Ada flashnya dan ada bidetnya. Kemudian juga ada shower yang rain shower dan shower yang bisa dipegang gitu. Dan ada pegangannya nih buat orang tua gitu. Jadi kalau misalkan licin kita bisa pegangan di situ. Ini view dari kamar mandinya. Kemudian kita lihat balkonnya. Kita di lantai 3 dan dapat balkon yang view-nya langsung ke arah kolam renang gitu. Wih. Dapat bangku juga, dapat asbak buat yang buat yang merokok. Tapi saran gua ya, kalau bisa sih jangan merokok dulu deh di daerah sini, karena banyak anak kecil yang berenang. Takutnya mereka ada yang nggak kuat sama asap rokok, bisa ispa, bisa pneumonia gitu. Jadi baiknya kita bagi yang merokok itu menyempil aja gitu. Dan ini saatnya buat berenang. Jadi abis masuk kamar anak-anak langsung minta berenang. Jadi kita dapat nyari bangku dulu, dan kita bisa minta anduknya di ujung sana tuh di masnya. Jadi dapat anduk 2, nanti bilang aja dari kamar mandi. Dan ini kebetulan air hangat gitu ya.
Jadi kolamnya air hangat, jadi nggak usah takut kedinginan. Seru banget main bareng anak-anak di kolam renang gitu. Nah, sama ini juga nih saran buat pengunjung ya di sini. Kalau bisa kan kalian juga lagi berenang gitu ya. Kalau bisa jangan merokok karena banyak anak kecil di daerah sini berenang. Merokoklah di ujung-ujung karena baunya tuh sampai ke sini, ketiup angin. Gitu. Jadi anak gue nggak main di kolam yang cetek, yang pendek karena di sana ada yang ngerokok. Jadi gue temenin ke sini. Gitu ya. Mohon maaf buat para perokok, tapi ada baiknya tidak membantu kami lah untuk melindungi anak-anak kami yang kebetulan tidak bisa untuk menghirup asap rokok gitu. Nah, ini suasana malam, jadi dapat view city view-nya kelihatan, bukan city view sih, tapi kayak gemerlip lampu-lampu di gunung-gunung sana itu kelihatan dari malam hari. Nah, ini cakep banget sih. Jadi selain tadi siang kita dapat view bukit-bukit, malamnya dapat view lampu-lampu kota gitu ya, dan itu juga masih di gunung. Gue nggak tahu sih, kalau nggak salah Gunung Cikuray gitu. Nah, kebetulan tema mereka mendekati tahun baru itu ada magical forest gitu, jadi warna-warni. Nah, itu tanggal 31 ya mereka di ballroom itu ngadain kayak festival gitu deh. Nanti jadi di face painting, jadi dicat wajahnya gitu, dilukis, itu bisa glow in the dark gitu-gitu. Nah, ini suasana dari sarapannya gitu, lengkap. Jadi ya memang terkenal sih ya Santika. Jadi kalau mau aman dari sisi makanannya yang enak, itu kalian bisa nginep di sini sih. Gitu. Jadi ada nasi goreng, ada mie goreng, ada capcay. Kemudian banyak pilihan makanannya lagi, ada pangsit. Kemudian ini untuk yang salad-saladnya, terus juga buah-buahnya. Ada semangka, melon, sama pepaya. Standar sih makanannya seperti itu, pasti buah, dan ada itu rata-rata hotel. Ini ada bubur ayam juga, jadi bisa ngeracik sendiri. Jadi kebetulan anakku juga minta buat dibikinin bubur ayam nih, mau sarapan bubur ayam. Nah, yang di sini menu untuk yang lebih ke arah westernnya sih. Jadi ada kentang goreng gitu, ada carbonara, terus ada juga bolognese gitu. Nah, ini untuk yang kue-kuenya, jadi ada gue lupa namanya tuh, kayak berkapal lah istilahnya. Nah, ini juga ada coklat fontennya juga, ada marshmallow. Kemudian juga di sini ada cake kayak black forest gitu, terus ada puding juga rasa lupa strawberry apa taro gitu ya. Nah, di sini juga ada egg station gitu, perteloran itu ada di sini gitu. Nah, ini Coco Crunch, terus juga ada roti-rotian. Jadi yang nggak masuk nasi di sini nggak usah khawatir, ada roti-rotian yang bisa kalian pilih gitu. Di sini juga ada nasi kencur, tuh makanan tradisionalnya lah gitu. Jadi ada sayur ini tahu tempe ya kalau nggak salah, tahu tempe, terus ada pare, ikan asin gitu-gitu. Nah, kalian kalau yang mau lebih ke arah tradisional itu bisa di menu-menu ini. Terus ada lalapan dan sambal lengkap. Kemudian nih juga ada kupat tahu, ada bubur kacang hijau juga gitu, sama ketan hitam. Kemudian nih yang manis-manisan, jadi ada jajan pasar, ada dodol Garut, ada onde-onde gitu. Nah, ini ada soto ayam juga. Kemudian di sini ada pangsit rebus. Jadi ini agak unik ya, ada pangsit rebus di sini. Makan di pinggir sawah, view-nya bukit-bukit gitu. Dan juga ada roti bakar. Nah, ini bisa kita ambil. Dan ini paling cepat untuk habis gitu. Nah, kemudian juga ada buat menu gorengan nih, ada bakwan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jamu-jamuan, ada beras kencur, ada kunyit asam, ada temulawak kalau nggak salah ya. Nah, ini ada rebus-rebusan nih, kayak jagung rebus, singkong rebus, sama kacang rebus gitu. Nah, ini ada menu buat bakso aci. Nah, ini gue ngambil itu sih, kebetulan enak banget lah.
bakso aci pagi-pagi, view apa namanya sawah sama gunung sambil makan bakso aci. Nah ini di belakang, paling belakang viewnya. Nah kalau pagi itu awannya itu masih turun, jadi bukit-bukitnya nggak terlalu kelihatan seperti siang tadi ya. Gitu, nah ini FYI. Jadi ya sedikit cerita, jadi jangan kecewa, tapi yang penting dapat udaranya. Nah ini perjalanan pulang. Sebelum pulang kita mampir ke tujuannya adalah ke Grand Outlet yang ada di Karawang ya. Karawang apa Cikampek sih? Karawang ya. Grand Outlet, penasaran sih, pengen lihat diskon-diskon di sini gitu. Jadi banyak ya brand-brandnya itu lengkap banget. Tapi anak gue tetap favoritnya minta ke Kid Station buat main track mobil-mobilan kecil gitulah. Itu. Nah di sini juga ada playground. Biasa anak-anak minta ke playground ini juga. Anak gue sekali naik, habis itu karena gue pengen muter ya nyari brand-brand lain, jadi gue langsung ajak muter aja biar sekali main aja. Karena kalau di sini habis waktu di sini nggak sempat lihat-lihat. Keset ya deh. Gitu. Mobil siapa nih? Nah ini di outletnya Michael Kors ada Coach, terus ada Kate Spade, terus juga ada Boss gitu ya. Jadi kalian mesti rajin lah nyari ke toko-tokonya buat ngelihat yang diskonnya paling dalam gitu ya. Jadi bisa dapet yang murah banget di sini gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain selama perjalanan ini. Mungkin sampai ketemu di video selanjutnya.